guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. Guys, seringkali kan kita melihat bahwasannya banyak sekali orang-orang yang tidak mematuhi ataupun etika saat berobat ke rumah sakit. Nah, etika ini adalah sangat penting guys, karena kenapa? Ya, yang namanya kita hidup ya harus yang pertama adalah punya etika. Nah, di rumah sakit pun saat kita berobat itu juga ada etika-etika saat berobat. Apa aja sih? Maka dari itu jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Etika yang pertama adalah harus selalu sopan kepada seluruh petugas rumah sakit, mulai dari security di bagian depan, petugas pendaftaran, perawat dan sebagainya. Karena kenapa? Petugas pelayanan ini yang akan memberi pelayanan kepada Anda. Masa sih orang yang melayani Anda tidak sopan? Dan for your information guys, bahwasanya kalau kalian sopan, maka pelayanan terbaik akan diberikan oleh seluruh petugas kepada Anda. Etika yang kedua adalah selalu menggunakan masker atau alat pelindung lainnya. Karena kenapa guys? Kalian itu nantinya berdekatan dengan pasien lain yang kita tidak tahu mereka membawa penyakit apa. Dan for your information, bahwasanya rumah sakit adalah gudangnya penyakit, atau seluruh penyakit itu ada di rumah sakit. Ya namanya tempat orang bersakit ya gitu kan guys. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin agar terhindar dari virus-virus yang ada dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Apalagi kalau kita dalam keadaan tidak sehat dan sebagainya, supaya apa? Supaya juga kita tidak menularkan virus kepada orang lain. Etika yang ketiga adalah jika yang pertama tadi harus sopan kepada seluruh petugasnya ataupun perawatnya, maka tips yang ketiga adalah harus berpakaian yang sopan dan rapi ya guys. Karena kenapa? Karena kita ini kan datang ke rumah sakit di mana banyak sekali orang-orang yang datang. Jadi gak mungkin kan kalau kita berpakaian yang tidak sopan ataupun senonoh, apalagi kalau hanya sekedar pakai sendal jepit seperti itu ya. Jadi sangat mengurangi etika kita saat di rumah sakit. Dan berpakaian yang rapi dan sopan juga menandakan bahwasannya bagaimana sih kepribadian kita, walaupun hanya sekedar kita datang saat berobat di rumah sakit. Nah, bagi kalian yang masih jomblo, dengan berpakaian rapi siapa tahu ada jodoh kalian di rumah sakit. Mungkin kalian perawat ataupun sesama pasien lainnya. Tips keempat adalah budayakan antri. Guys, orang Indonesia tahu sendiri kan, banyak orang-orang yang tidak mau ngantri, malas ngantri, pengen serba cepat. Namun padahal dia telah mengorbankan ataupun melukai perasaan orang-orang yang sudah mengantri lama. Jadi kalian nih kalau ingin berobat ke rumah sakit, etikanya harus bersabar ya guys, menunggu nomor antriannya. Jadi tunjukkan bahwa kita orang Indonesia juga sama seperti kayak orang Jepang yang taat antrian. Karena kenapa? Dengan kita mematuhi aturan mengantri, itu menunjukkan bahwa diri kita, karakter kita itu seperti apa. Jadi jangan abaikan hal yang satu ini ya kalau saat berobat ke rumah sakit. Lebih-lebih kalau kalian mendahulukan mereka-mereka yang lebih membutuhkan saat mengambil resep, seperti lansia, anak yang membawa anak-anak, supaya didahulukan demi kelancaran mereka tersebut. Karena kasihan ya guys, kita yang masih muda kok nggak tahan mengantri, sedangkan di belakang kita masih ada nenek-nenek yang pengen lebih cepat duluan seperti itu ya guys, kan kasihan. Etika yang kelima atau etika yang terakhir adalah jangan berisik. Guys, banyak sekali di antara kita saat kontrol ataupun berobat di rumah sakit, saat menunggu antrian, kita sering teleponan dengan suara yang keras, bercandaan sampai ngakak, tertawa ngakak sampai ngakak, terbahak-bahak. Itu sangat mengganggu pasien yang lainnya ya guys. Jadi etika tersebut harus dijaga ya guys, jadi supaya tidak mengganggu satu sama lain. Karena dengan suara yang keras seperti itu mengganggu sekali. Etika yang kelima ini yang berhubungan dengan berisik, ada baiknya kita mematikan atau mengsilentkan HP kita, supaya jika ada yang menelpon itu suaranya tidak mengganggu satu sama lain ya guys. Nah, etika kelima yang ini juga bereratan juga dengan video saya yang sebelumnya tentang
5 tips saat berobat ke rumah sakit itu adalah jangan bawa anak-anak, karena anak-anak ini yang akan menyebabkan keributan nantinya. Seperti yang kita tahu ya, anak-anak ya kalau nangis nggak bisa dikontrol, nggak bisa dirayu dan sebagainya. Itu sangat susah sekali, supaya agar menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sesama antar pasien ya guys. Nah guys, itulah 5 etika saat kita berobat ke rumah sakit. Dan selalu saya ingatkan bahwasanya kita walaupun dimanapun saat berobat dan dimanapun kita harus menjaga etika, karena etika itu penting sekali guys, menunjukkan bagaimana kepribadian kita. Oke, sampai di sini dulu ya video tentang 5 etika saat berobat di rumah sakit. Maka dari itu jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini kepada teman kalian. Supaya apa? Supaya saya menambah semangat untuk membuat informasi-informasi seputaran rumah sakit lainnya. See you!